Shalom buat kita semuanya. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai kerendahan hati. Ada baiknya kita memulai ibadah kita sebelum memulai pembelajaran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Bisa kita nyanyikan bersama-sama. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan masih menjagai kami sampai pada hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu tetap menjaga nama-Mu dan melakukan perintah-Mu. Ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Baik, pembelajaran kita pada hari ini mengenai kerendahan hati. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata Latin yang artinya bumi atau tanah. Jadi, kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Secara khusus, pada Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu, dan kamu akan kembali menjadi debu." Mengacu pada bagian Alkitab ini, nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Sebagai makhluk ciptaan, maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketakberdayaannya dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Jadi, kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Pencipta. Kerendahan hati juga mengantarkan kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan yang ada di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman kita melihat diri kita yang sesungguhnya, tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada kita, namun juga tidak mengingkari bahwa segalanya itu adalah pemberian Tuhan. Dalam hal ini, kerendahan hati berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Kebenaran ini memberikan kepada kita pengetahuan akan diri sendiri. Dengan kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia Tuhan dan sudah selayaknya sesuai dengan keadilan. Kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan.
Misalnya, kamu pintar matematika, maka kamu dapat memanfaatkan kelebihanmu untuk membantu teman-teman yang kurang dalam matematika. Kamu mahir bermain musik, kamu dapat menjadi pemusik di gerejamu. Kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan akan Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada manusia datang dari Allah dan milik Allah, yaitu bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan, kita ini pendosa, tetapi sangat dikasihi oleh-Nya. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita dan kesadaran akan kasih Allah ini membawa kita pada pemahaman akan diri kita yang sesungguhnya. Kerendahan hati juga lahir dari sikap yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia beriman hendaknya menyerahkan diri pada rahmat dan pengasihan Allah. Kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Adapun ciri-ciri kerendahan hati itu, yang pertama itu takut akan Tuhan dan percaya kepadanya. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah dan ajarannya. Ada ketiga, menghindari pemegahan diri sendiri. Keempat, tidak menyombongkan diri. Kelima, menghargai kelebihan orang lain. Yang keenam, menyadari kelemahan yang ada pada diri kita. Yang ketujuh, menghargai talenta yang Tuhan berikan kepadanya dan dipakai untuk menolong orang lain. Yang kedelapan, bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Baik, kami akan menayangkan video mengenai kerendahan hati. Mari kita simak bersama-sama. Setelah kita menonton video itu, kita dapat melihat bahwa mereka dapat menghargai sesamanya dengan senyuman. Nah, yang selanjutnya adalah, apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Tentu berbeda. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu, manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Implikasinya adalah menuruti perintahnya serta tekun berdoa dan membaca Alkitab. Menghargai teman dan sesama, mengakui kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri. Tidak membanggakan diri, adapun rendah diri adalah perasaan inferior di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya, seseorang menarik diri dari pergaulan, cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama. Orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan. Mereka memilih menyerah sebelum bertanding. Mereka memandang dirinya lemah
Sikap ini tidak sehat karena di dalam diri manusia ada potensi yang diberikan Allah. Tiap orang memiliki kekurangan, tiap orang juga memiliki kelebihan di dalam dirinya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan orang lain untuk saling belajar, saling menolong, saling mengisi, atau saling mengajari, bermain dan belajar bersama orang lain membuat pikiran dan pengalaman kita diperkaya karena kita dapat belajar hal-hal positif dari orang lain. Rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaiki. Seseorang yang bersikap rendah diri tidak menghargai dirinya sendiri. Orang yang tidak menghargai diri sendiri sulit untuk menghargai orang lain. Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi ia mempraktikkannya di dalam hidupnya dan pelayanannya. Berulang kali, ia menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pelayanan dan kerendahan hatinya. Ia mengatakan, "Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani." Ia menegaskan hanya orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam